Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel ngelawan Arab, 21 negara ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan Pastor Daud Timotius Tambobolon, tentunya di channel God Ministry. Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, dalam video kali ini Pastor Daud ingin mengajak saudara menyaksikan di mana seorang ustadz viral, terkenal, ternama, bahkan bisa dikatakan ustadz yang sangat demokrasi dan ilmunya luar biasa. Saya percaya saudara telah mengenalnya sekalipun hanya sekedar lewat media sosial. Siapa dia? Dia adalah Ustadz Buya Syakur. Nah saudara, ketika saya melihat dan masuk ke dalam beranda channel YouTube-nya, saya melihat ada satu ceramah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Buya Syakur, di mana dia sedang membahas dan menceritakan tentang satu negara yang sangat diberkati Tuhan, yaitu Israel. Siapa yang tidak kenal dengan Israel? Israel adalah satu negara yang sebenarnya minoritas di antara satu bangsa, di antara bangsa-bangsa yang bisa dikatakan lebih besar daripada Israel. Tetapi saudaraku, apa yang dikatakan Ustadz Buya Syakur ini mencengangkan umat Islam. Bahkan saya percaya umat Islam yang ada di seluruh dunia. Bahkan lewat perkataan Ustadz Buya Syakur ini, Israel adalah satu negara yang dilindungi atau yang memiliki perlindungan yang pesawat tempur bahkan rudal manapun tidak bisa menembusnya. Nah, seperti umat Kristen mengetahui bahwa bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang diberkati Tuhan. Bahkan Israel ini adalah umat pilihan Allah, the Prince of God. Nah, saudaraku, Israel ini sebenarnya satu negara yang kecil dengan pengalaman yang luar biasa. Mereka pernah diperbudak di Mesir, bahkan mereka selalu mengalami penganiayaan lewat negara-negara yang membenci orang-orang yang menyembah Tuhan atau orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, seperti apa ceramah Ustadz Buya Syakur mengenai Israel? Haleluya. Mari sama-sama kita dengarkan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel ngelawan Arab, 21 negara ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. What? Ya, nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk situ. Rudal nggak bakal masuk. Oke. Ya, jadi sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, yang nggak bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Ya, kita telah mendengarkan ceramah daripada Ustadz Buya Syakur, dan saya percaya kita semuanya diberkati lewat pengetahuan yang telah dipaparkan oleh Ustadz ini. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, jelas memang bahwa Israel itu adalah satu negara yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita telah mengenal bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, the Prince of God. Tentulah bahwa Tuhan sesuai dengan janjinya, dia tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel dari
Tuhan memilihnya menjadi bangsa kesayangannya sampai detik ini. Nah, seperti firman Tuhan berkata, saudaraku, seperti domba di tengah serigala, demikianlah kehidupan orang-orang yang percaya yang menyembah Tuhan dalam kehidupannya. Israel itu adalah satu bangsa yang kecil, bisa dikatakan minoritas. Dikelilingi oleh beberapa negara yang besar di sekitarnya. Salah satunya adalah Mesir, Saudi Arabia, Irak, Syria, dan juga negara-negara lainnya, termasuk juga salah satunya Kuwait. Nah, saudaraku, sekalipun Israel ini kecil, tetapi dia disegani, bahkan bisa dikatakan ditakuti. Karena Israel ini menyadari bahwa dia adalah satu negara kecil, minoritas, dan Israel ini memperlengkapi, mempersenjatai hidupnya dengan yang namanya pengetahuan. Kita tahu bahwa dari keturunan Israel, orang-orang Yahudi banyak sekali menciptakan teknologi-teknologi canggih yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya, saudaraku, lampu dan juga alat-alat komunikasi, bahkan juga sarana-sarana yang lain seperti televisi, bahkan pemancar-pemancar sinyal, seperti handphone. Itu semuanya diciptakan oleh keturunan daripada Israel, orang-orang Yahudi. Dan sampai hari ini, teknologi-teknologi informasi seperti Facebook, YouTube, dan segala-galanya itu pun diciptakan oleh orang-orang dari keturunan Israel, orang-orang Yahudi. Nah, tentu saja dunia tidak bisa memandang sebelah mata terhadap bangsa Israel, karena bagi orang Israel, terlebih lagi teknologi informasi yang sekarang dipakai oleh seluruh dunia, itu dipegang, servernya itu ada di tangan orang Israel, saudaraku, ada di tangan oleh bangsa Yahudi. Tentu saja secara ekonomi pasti dia kuat, apalagi bangsa Israel ini dalam dunia pertanian tidak kalah dari dunia manapun, saudara. Saya melihat di media sosial, di YouTube, bahwa buah-buahan yang dihasilkan oleh negara Israel dari pertanian mereka itu besar-besar. Buah anggurnya besar-besar, buah pisangnya besar-besar, dan banyak lagi sayur-sayuran yang mereka hasilkan itu luar biasa, saudara. Padahal dihitung-hitung negara Israel ini pun hampir sama dengan negara-negara Arab, rata-rata padang gurun, bahkan ada padang-padang belantara dan padang pasir, saudara. Tetapi kecerdasan mereka itu selalu di atas rata-rata, karena lewat pengalaman-pengalaman yang pahit yang mereka sudah alami ratusan tahun dari Mesir, saudaraku, sampai hari ini, itu membuat mereka menjadi lebih unggul daripada yang lain. Benar yang firman Tuhan katakan bahwa kita ini akan menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi orang yang lebih unggul daripada yang lainnya. Kita tidak menjadi pengikut dan penikmat, tetapi orang-orang yang diberkati Tuhan seperti Israel ini, mereka menjadi penemu-penemu teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh manusia sampai sekarang ini. Nah, apa yang kita dapatkan dari kehidupan orang Israel? Kita juga sebenarnya orang Israel yang ditebus, yaitu orang-orang percaya. Kita juga orang minoritas di Indonesia. Tetapi kita harus membekali hidup kita juga sama seperti Israel yang membuktikan hidup mereka kepada dunia bahwa Israel itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan orang-orang yang berpikiran bahkan berilmu yang luar biasa. Nah, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia harusnya kita lebih unggul, saudara. Kita harus rajin belajar, kita harus bekerja keras, dan kita harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dengan itu kita akan dipastikan menjadi satu bangsa, satu agama yang diberkati oleh Tuhan dan lebih unggul daripada yang lainnya. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan tetap semangat, tetap maju terus, dan semangat untuk belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.